kita udah ucapkan syukur di awal ibadah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau misalnya Tuhan terus memelihara kita, memelihara kesehatan, kehidupan kita pada saat-saat ini khususnya. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan menurut saya di saat seperti inilah kita diuji. Saya diuji, kita semua diuji. Kalau misalnya pada akhirnya ketika kita berkumpul, itu bukan berapa besar gedung di mana kita berkumpul, bukan berapa banyak orang yang berkumpul, tetapi ialah di mana fokus kita berkumpul. Apa yang menjadi fokus kita berkumpul? Oke, dan kita tahu bahwa Tuhanlah sebetulnya, Tuhan Yesus yang menjadi fokus kita berkumpul. Jadi itu nggak dependen dengan berapa banyak orang yang datang, nggak dependen dengan berapa besar gedungnya. Semuanya itu adalah dependen kepada siapa yang menjadi fokus daripada apa yang kita kerjakan. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang tadi kita baca. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah pusat daripada segala-galanya. Terima kasih kalau misalnya Engkau berbicara kepada kami ribuan tahun yang lalu melalui firman-Mu, dan sekarang juga Tuhan berbicara kepada kami dari firman yang kami baca. Tuhan tolong, biarlah kiranya pada saat ini Tuhan, terjemahkan firman-Mu itu bagi kami, supaya kami boleh mengerti ya Tuhan, apa arti firman-Mu. Firman yang ditulis 2000 tahun yang lalu, tetapi biarlah kiranya Tuhan kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan pada saat ini. Tuhan berkati waktu kami, dan biarlah kiranya kami boleh konsen ya Tuhan terhadap firman Tuhan. Tuhan singkirkan semua gangguan yang ada, apakah itu mungkin kelelahan kami, apakah itu mungkin gangguan pikiran kami. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Engkau yang boleh dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kalau misalnya ingat, minggu lalu pertanyaan pembukanya itu adalah can you sing? Betul nggak? Ya, can you sing? Sekarang kita masuk ke dalam karakter yang baru di cerita sekitar kelahiran dan waktu awal kehidupan daripada Tuhan Yesus di dalam dunia ini, dan kita akan masuk ke dalam dua karakter yaitu Simeon dan Hana. Pertanyaannya ialah can you wait? Can you wait? Oke, mungkin ilustrasi atau gambar ini udah biasa buat kalian, sering dilihat, sekarang udah nggak asing lagi. Oke, dan ketika kita ngantri, pada saat itu ditanya, can you wait? Oke, berapa lama engkau bisa menunggu? Kalau misalnya nggak pakai mobil, tentunya ada yang seperti ini juga. Berapa lama kita bisa nunggu? Oke, dan kemudian ditanya juga, mungkin setelah sekian lama nunggu, ternyata nggak bisa ikut ngantri dan nggak bisa dites dan lain sebagainya. Berapa lama kita bisa menunggu? Berapa lama kita bisa menunggu? Nanti ada yang beritahu, kasih tahu kalau misalnya kita bisa dites atau enggak, atau harus pulang dan kembali lagi the next day, atau bagaimana. Oke? Nah pertanyaannya ialah, kenapa orang mau menunggu? Why do you think these people want to wait? Kenapa menurut kalian mereka desperate, atau mungkin kita pernah ada di dalam situasi ini? Kenapa kita desperate, kita mau menunggu walaupun antriannya lama? Coba pikirkan pertanyaan ini. Kenapa calon mempelai pria ya mau menunggu bertahun-tahun sebelum dia bisa married dengan calon istrinya? Karena it's worth the wait. Oke? Karena it's worth the wait. Kenapa orang mau camping di depan Apple Store? Dulu kalau misalnya pas lagi keluar iPhone yang baru, mereka sampai camping di depan Apple Store untuk dapat iPhone yang baru. Kenapa? Because they think it's worth the wait. It's worth the wait. Kenapa orang mau nunggu antrian panjang untuk COVID testing? Karena it's worth the wait. Mereka kepengen tahu apakah diri mereka udah kena COVID, tubuh mereka udah kena COVID atau enggak. Nah, kita melihat bagaimana pada waktu itu Simeon juga sedang menunggu. Hana juga pada waktu itu sedang menunggu. Dan kelihatannya bukan hanya Simeon saja kalau kita lihat juga karakter Hana pada sore hari ini. Dan keduanya melambangkan bagaimana Israel sedang menunggu pada waktu itu. Orang Israel sedang menunggu.
Dan mereka mungkin nggak sabar untuk menunggu. Karena selama 400 tahun, Allah boleh dikatakan tidak berbicara kepada bangsa ini. Mereka menunggu apa yang Allah akan perbuat kepada bangsa Israel ini. Mereka menunggu kapan Allah bisa membebaskan mereka keluar dari penindasan dari bangsa-bangsa asing. Dulu pertama-tama orang Babylon, dan kemudian diganti dengan orang Yunani, diganti dengan sekarang orang Romawi. Mereka menunggu dan menunggu Allah bekerja dan Allah bertindak. Oke, di dalam kehidupan mereka pribadi maupun di dalam kehidupan bangsa mereka. Mereka menunggu dan menunggu, mereka berdoa, sabar, menunggu, dan mereka menunggu sampai Allah mengirimkan Mesias, yaitu juru selamat, the rescuer, yang akan membawa mereka keluar dari penindasan bangsa-bangsa asing ini. Jadi kita akan lihat dua karakter ini seperti yang tadi saya katakan. Yang pertama itu adalah Simeon. Ya, yang pertama itu adalah Simeon. Siapa dia? Coba lihat dari Alkitab kalian, silakan buka lagi. Siapa sebetulnya Simeon di Lukas pasal yang kedua? Siapa dia? Menunggu apa dia? Oke. Seperti kita tahu bahwa Simeon adalah seorang yang biasa, seorang yang udah tua pada waktu itu, dan dia adalah seorang yang dikatakan di ayat 25 sebagai seorang yang apa? Ada di ayat 25 dikatakan sebagai seorang yang benar dan saleh. Apa maksudnya benar? Benar itu apa bedanya dengan saleh? Oke. Kelihatannya Lukas mengambil dua kata ini, ya. Di dalam NIV dipakai kata righteous and devout. Oke, righteous and devout untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kebenaran, kesalehan, dan ketekunan dan kesabaran daripada Simeon. Oke. Kebenaran, kesalehan, ketekunan, dan kesabaran. Dan bukan hanya itu saja, dia menunggu, tetapi kita melihat bagaimana juga nenek moyangnya, kakek neneknya. Selama periode kurang lebih 400 tahun, jadi ini panjang sekali, 400 tahun mereka menunggu. Mereka menunggu bagaimana Allah bertindak untuk mengirimkan Mesias yang dijanjikan, Raja yang dijanjikan, untuk menunggu pembebasan. Dan mereka menunggu penghiburan. Seperti yang udah pernah dilakukan oleh Allah dulu kepada bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya contohnya. Ya, kita melihat di Yesaya pasal yang ke-40 contohnya, itu Yesaya berkata, hiburkanlah umatku. Karena apa? Karena pada waktu itu keselamatan itu telah tiba. Orang Israel bisa keluar dari pembuangan. Oleh karena itu ada penghiburan bagi bangsa Israel. Jadi mereka menunggu, boleh dikatakan, selama kurang lebih 400 tahun. Beberapa hal yang unik daripada Simeon ini ialah, dikatakan di ayat 25 kalau kita lihat, Roh Kudus dikatakan ada atas dia. Ya, Roh Kudus ada atas dia. Dan Roh Kudus menyatakan kepadanya, kalau dia, dikatakan apa? Tidak akan mati sampai dia melihat Mesias di ayat 26. Kemudian apa lagi di ayat 27? Perhatikan, dia datang ke bait Allah karena apa? Karena Roh Kudus juga yang memimpin dia untuk datang ke sana. Jadi kelihatannya, kalau kita lihat dari beberapa ayat ini, Simeon dengan Roh Kudus, yaitu adalah kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan manusia, itu begitu dekat sekali. Roh Kudus datang dan menyatakan dirinya, boleh dikatakan, kepada Simeon, berbicara kepada Simeon, dan Simeon pun kalau kita lihat dari 3 ayat ini, sensitif sekali terhadap pimpinan Roh Kudus. Jadi dia bukan hanya seorang yang tua, tetapi dia adalah seorang yang sabar, yang tekun, yang saleh, dan bukan hanya itu saja, tetapi apa yang kita baca di ayat 25-27 dikatakan dia adalah seorang yang dekat dengan Allah. Seorang yang dekat dengan Allah. Melalui rohnya, dia tahu kemana Allah memimpin, Allah bekerja di dalam kehidupan dia. Dia sensitif terhadap pimpinan Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika saya mempelajari Injil Lukas ini beberapa kata ini keluar terus, dan juga nanti di dalam Kisah Para Rasul juga ditulis oleh Lukas. Kata-kata seperti kata righteousness, ya, kata saleh, benar, boleh dikatakan. Ini tuh keluar terus-menerus. Dan seringkali banyak orang mempelajari apa maksudnya. Soalnya Paulus juga memakai kata ini, righteous.
righteousness. Ya, apa bedanya antara yang dipakai oleh Lukas dengan yang dipakai oleh Paulus? Banyak orang berpikir bahwa yang dipakai oleh Lukas itu hanyalah berhubungan dengan kualitas karakter moral daripada orang itu. Tetapi enggak sebetulnya. Di sini kita melihat bagaimana kehidupan Simeon, bahwa dia adalah seorang yang sensitif terhadap pimpinan Tuhan dan tahu kemana atau apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Bukankah itu doa dari setiap kita, bukan? Kita juga kepingin tahu kemana Tuhan pimpin kita. Should I stay in Australia or should I go back to Indonesia? Apakah saya harus kerja di sini ataukah saya kerja di Indonesia? Apakah saya harus married atau saya harus single? Oke, apakah saya nanti punya anak setelah saya married ataukah saya remain just a couple, begitu loh. Kita semuanya kita kepingin tahu apa yang menjadi pimpinan Tuhan di dalam hidup saya, di dalam hidup kita. Dan kita melihat bagaimana kehidupan Simeon di sini, dia sebagai seorang watchman, seorang pengamat dari bangsa Israel. Dia mengamati, melihat dengan sabar akan kedatangan daripada Mesias. Dan dia yakin bahwa Mesias itu akan datang suatu waktu. Dia bangun tiap pagi, bisa kita bayangkan, dia bangun tiap pagi, dan dia membayangkan apakah hari ini Mesias itu akan datang. Apakah dia akan datang di pasar, apakah dia akan datang di bait Allah, contohnya. Dan dia bertanya-tanya setiap hari, apakah ini harinya? Sepertinya kayak kurang kerjaan gitu ya, kehidupannya ya. Maksudnya, is there anything else that he can do? Apa anything useful that he can do? Dia menunggu dan menunggu. Tetapi pada hari itu, dikatakan oleh Lukas, Roh Kudus bekerja di dalam dirinya dan mengatakan bahwa inilah harinya. Inilah harinya. Dan dia pada waktu itu membayangkan bagaimana dia akan bertemu dengan Mesias, dan dia kelihatan kita bisa tahu bahwa gimana dia sangat excited karena kehidupannya itu menunggu Mesias. Dan pada waktu itu, pada hari itu, Mesias itu akan datang. Dan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan dia untuk membimbing dia pada waktu itu untuk pergi ke bait Allah. Kita membayangkan bagaimana dia begitu excited pada waktu itu untuk pergi ke bait Allah. Dan apa yang terjadi? Perhatikan ayat 21 sampai 24 ada di sini. Dikatakan di sini dan genap pada 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada yang tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Jadi mereka pada waktu itu datang ke bait Allah, si Maria dan Yusuf, untuk membawa apa? Membawa anak ini, membawa Yesus, mendedikasikan Yesus kepada Allah, untuk menyunatkan anak ini seperti kebiasaan orang-orang Israel. Karena mereka tahu bahwa anak ini adalah dari Allah, dan anak ini adalah milik Allah. Jadi mereka mempersembahkan korban pada waktu itu, korban yang sangat sederhana, di next slide, ada fotonya, korban yang sangat sederhana, 2 atau sepasang burung tekukur. Oke, ini korban yang paling murah di antara orang Israel. Well, sebetulnya ada yang lebih murah lagi ya, dengan membawa biji-bijian begitu. Itu udah yang paling murah dah. Kalau misalnya nggak punya duit, hanya bisa bawa itu. Tetapi ini mereka masih cukup cukup ada uang begitu untuk membawa sepasang burung. Dan kita melihat bagaimana mereka pada waktu itu memberikan bukan hanya burung ini, tetapi anak mereka kepada Allah. Dan kita bisa melihat ini adalah sesuatu yang nggak bisa diukur. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ini sebetulnya adalah berasal dari Allah. Dan ini mereka kembalikan kembali kepada Allah. Nilainya adalah nilai yang sebetulnya nggak sebanding dengan apa yang Allah lakukan, boleh dikatakan. Karena Allah sendiri memberikan anaknya kepada kita semua. Dan mereka datang, dan pada waktu itu Simeon melihat mereka. Ya, dan melihat bayi ini. Dan apa yang terjadi di ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, dan ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia dikatakan menyambut anak ini.
Dan menatangnya tuh naikin anak ini seperti kayak apa? Lion King begitu. Menatang anaknya dan sambil memuji Allah, katanya apa? Sekarang Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Apa yang terjadi? Simeon katakan apa? I'm done. I'm done. Saya puas. Apa yang dia tunggu udah datang pada saat ini. Apa yang dia nantikan sekarang udah ada. Dan dia katakan, mungkin karena dia tua, dia bisa mati dengan puas, dengan tenang. Oke? Apa yang dia tunggu? Dia bukan tunggu keluarga. Kalau orang udah mau mati, biasanya tunggu keluarga, saudara-saudara. Atau mungkin tunggu orang yang dikasihi, dan lain sebagainya. Dia bukan tunggu uang, dia bukan tunggu kepuasan duniawi, dia bukan melihat apakah dia udah punya saving sekian dolar atau sekian ratus ribu dolar, apakah dia udah punya retirement villa, apakah dia udah punya mobil, apakah dia udah mungkin isi kehidupan retirementnya dengan golfing dan lain sebagainya, atau pergi naik cruise. Tetapi yang dia lihat itu adalah keselamatan dari Allah. Yesus. Dan ketika dia melihat Yesus, dikatakan oleh Alkitab apa? Dia puas. Dan dia katakan dia siap mati. Ya, dia siap mati. Saya nggak tahu apa yang menjadi letak kepuasan kita di dalam kehidupan ini. Apa sih yang membuat kita puas dan katakan, iya, gue siap mati kalau misalnya gue punya itu. Oke, gue siap mati kalau misalnya gue sudah mencapai itu. Apa yang menjadi kepuasan kita? Dapat PR, dapat citizen Australia, dapat pasangan hidup, punya anak, punya cucu, punya rumah, ataukah melihat keselamatan di dalam Yesus Kristus? Luar biasa ya. Buat Simeon, dia melihat keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan dia puas. Dia katakan, siap mati. Oke? Siap mati. Dan anak ini dikatakan di ayat 34, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, suatu pedang yang menembus jiwamu sendiri, supaya nyata pikiran hati banyak orang. Jadi anak ini dikatakan akan menjadi apa? Menjadi keselamatan. Keselamatan bagi siapa? Bagi mereka yang mau merendahkan diri mereka di bawah kuasa anak ini. Keselamatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau mengikuti anak ini. Yang mau percaya kepada anak ini. Menjadi keselamatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau untuk tunduk kepada anak ini. Dan tetapi anak ini akan menjadi apa dikatakan? Kata Lukas, menjadi kejatuhan bagi mereka yang menolak anak ini. Bagi mereka yang menolak anak ini. Dan ini akan terjadi dulu, sekarang, atau nanti. Ketika pesan Injil diberitakan, akan selalu ada dua respon. Dua respon. Ada orang yang mau mengikuti pesan Injil tersebut, mau mengikuti Yesus, menjadi pusat daripada pesan Injil ini, atau orang yang menolak. Oke? Ketika pesan Injil itu datang di dalam kehidupan kita, contohnya. Tentu kalian di sini karena kalian menerima, kalian ada di dalam satu sisi. Tetapi kita bisa membayangkan ada begitu banyak orang yang menolak. Dan mereka katakan, sorry. Oke? Saya nggak siap dengan pesan Injil yang seperti ini. And I just walk away. They walk away. Oke? Dan itu terjadi mungkin di dalam keluarga kita. Mungkin terjadi di dalam ketika kita sharing dengan orang tua kita. Oke? Ada pertikaian, boleh dikatakan, di dalam kehidupan, dan mereka harus memilih. Mereka nggak bisa katakan bahwa I'm just in the middle, sorry ya. Tenang aja, netral, boleh nggak netral? Oke? Nggak nolak, tetapi juga nggak nerima. No. Karena ketika netral, pada waktu itu sebetulnya mereka menolak berita Injil tersebut. Berita Injil itu datang dan harus menjadi sebuah pilihan bagi kita. Apakah kita mau menerima atau menolak? Apakah kita mau
tunduk atau kita mau walk away, boleh dikatakan. Di sisi mana kita? Di sisi mana kita? Keselamatan pada waktu itu udah datang di dalam kehidupan Simeon. Dan dia katakan apa? Hidupnya puas ketika dia melihat Yesus. Dia siap mati. Dia nggak takut mati. Dan dia tahu bahwa berita Injil itulah yang memberikan pada dia kepuasan, bukan yang lain. Itu mengenai Simeon. Yang kedua, kita akan belajar mengenai Ana atau mengenai Hana. Dalam bahasa Inggris Ana ya ditulisnya ya. Nah, Maria dan Yusuf pada waktu itu bukan hanya bertemu dengan Simeon, tetapi bertemu dengan Hana. Siapa Hana ini? Nah, seperti dengan Simeon, dia adalah seorang yang juga sudah tua, seorang dikatakan oleh Alkitab sebagai nabi perempuan. Nabi perempuan di ayat 36. Seperti Simeon, dia juga sedang menunggu pada waktu itu kehadiran Mesias, yang adalah keselamatan dari Allah. Di ayat 37 dikatakan, dia adalah seorang janda yang mungkin sudah lebih daripada 60 tahun, boleh dikatakan, menjanda. Jadi, dikatakan dia umur 84 dan sudah menikah. Mungkin kalau misalnya menikah 7 tahun sebelum suaminya mati, mungkin kurang lebih dia sudah 60 tahun, kurang lebih menjanda. Jadi dia menunggu pada waktu itu. Dia menunggu. Dan bahkan dikatakan, dia tidak pernah keluar. Bahkan Alkitab katakan, dia tidak pernah keluar dari bait Allah. Menunggu dan berdoa. Menunggu dan berdoa dan berpuasa, dikatakan oleh Alkitab. Oke? Kalian bayangkan coba ya, di sini ada slide-nya. Saya masukin slide-nya ya. Ini kurang lebih gambaran mengenai bait Allah pada zaman Tuhan Yesus. Ketika pada waktu itu, orang sibuk di bait Allah. Bait Allah itu bukan hanya tempat untuk mereka beribadah, tetapi bait Allah itu sebagai tempat kayak town center boleh dikatakan, orang datang berjualan, ketemu orang, beli makanan dan lain sebagainya. Orang hilir mudik boleh dikatakan bolak-balik di bait, dan mereka mencoba untuk memakai waktu mereka selama di bait Allah untuk produce boleh dikatakan atau jual barang mereka sebisa mungkin, sebanyak mungkin, oke? Jadi pusatnya sebetulnya bukan kepada ibadah kepada Allah, tetapi lebih kepada komersil boleh dikatakan. Oke? Dan kita melihat di sini bagaimana si Hana pada waktu itu di tengah-tengah hiruk pikuk kayak begini, di tengah-tengah ramainya bait Allah kayak begini, dia datang ke bait Allah ngapain? Dia datang berdoa, memuji Tuhan dan berpuasa. Kalian bisa bayangkan, dia datang di bait Allah, di sudut yang sama, setiap hari, dan apa yang dia lakukan? Berdoa, berpuasa, memuji Allah. Sepertinya buang-buang waktu ya, but that's what she did. Jadi prioritasnya apa di dalam kehidupan Hana ini? Ialah Allah. Allah di atas segala-galanya. Allah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan Hana ini. Dan dia datang pada waktu itu ke bait Allah, untuk apa? Untuk melakukan apa yang seharusnya orang Israel lakukan ketika mereka datang ke bait Allah, yaitu untuk memuji Allah, untuk berdoa kepada Allah, bukan untuk berjualan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi pada waktu itu ialah orang Israel berjualan. Mereka sibuk dengan apa yang menjadi kepentingan mereka sendiri. Tetapi Hana datang untuk mengembalikan kembali fungsi daripada apa orang Israel datang, bagaimana orang Israel datang ke bait Allah. Kenapa dia melakukan ini? Sekali lagi, karena apa yang dia tunggu. She knows that this is something worth waiting. Oke? Dia apa yang dia tunggu, dia yakini ini layak untuk ditunggu. Layak untuk ditunggu. Layak untuk dia berpuasa. Untuk dia berdoa, untuk dia memuji Tuhan, untuk dia menunggu keselamatan dari Allah. Oke? Sampai juga seperti kita orang Kristen datang ke gereja, apa yang menjadi prioritas kita ketika kita datang ke gereja? Make sure makanan beres dulu ketika kita makan, make sure kita duduknya ada jarak 1 meter, dan lain sebagainya. Make sure PowerPoint oke, ya. Make sure mungkin semuanya orang datang, alright, diabsenin satu-satu dan lain sebagainya. Atau kita datang untuk beribadah kepada Allah, untuk berpuasa, berdoa, untuk memuji Allah.
Ketika Yesus datang, Hana pada waktu itu dia mengenali juga Yesus. Ada sebuah konfirmasi ya. Jadi dia bukan hanya berkata bahwa apa? Oh ini dia nih. Tetapi ada konfirmasi. Oke? Simeon bukan hanya lone ranger, tetapi juga ada Hana pada waktu itu yang memberikan juga konfirmasi, yang melihat anak ini dan mengatakan, yes, this is Messiah. This is Messiah. Dan dikonfirmasi pada waktu itu oleh Hana. Dan ketika Hana melihat Yesus, apa yang terjadi? Dia bersuka cita. Ayat 38, lihat. Sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena apa yang dia tunggu datang pada waktu itu. Semua sudah mengerucut, boleh dikatakan, memberitahukan kepada orang Israel mengenai anak ini. Dan pada waktu itu ada sukacita sejati yang terjadi di dalam kehidupan Hana. Dan inilah seharusnya proses keselamatan. Proses keselamatan itu ialah sukacita yang pada akhirnya melahirkan kesaksian. Joy that gives birth to testimony, to witness. Oke? Nggak bisa orang hanya punya joy aja, nggak bisa berdiri sendiri. Oke? Ketika kita menerima keselamatan, pada waktu itu kita bersukacita, itu harus keluar dan harus ditranslate kepada sesuatu yang memberikan kesaksian kepada orang lain. Ada sebuah perubahan yang terjadi ketika keselamatan itu datang di dalam kehidupan Hana. Kalau kita lihat di sini. Ini orang yang dekat dengan Allah. Orang yang bertatap muka dengan Allah. Orang yang dekat melihat langsung Yesus, boleh dikatakan. Dan pada waktu itu ada keselamatan terjadi di dalam kehidupan Hana. Tetapi dia nggak hanya diam. Tetapi dia bersukacita dan dia menjadikan sukacitanya itu menjadi sebuah kesaksian. Nah, memang kita nggak berhadapan langsung ya dengan Yesus, betul nggak? Kita nggak berhadapan langsung dengan Yesus, Sang Mesias. Kita nggak pernah face to face, nggak pernah Zoom juga kan? Ada yang pernah Zoom dengan Tuhan Yesus? Nggak ada ya. Tetapi Tuhan Yesus telah datang di dalam kehidupan kita. Dia telah menjadi sama dengan kita, dia telah menjadi manusia, dan dia menyatakan dirinya di dalam firman yang kita baca. Firman itu adalah pernyataan Allah yang real. Oke, kalau misalnya kita mau tahu Allah seperti apa, baca firman. Kalau kita mau tahu apa yang Allah kehendaki, baca firman. Karena firman itu adalah pernyataan Allah yang real. Sama dengan pernyataan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman itu diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Allah itu real, Allah itu nyata. Perubahan apa yang terjadi kepada kita setelah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya nggak tahu, masih ingat nggak perubahan apa yang terjadi? Ketika kalian pertama kali mengatakan, saya menjadi pengikut Kristus. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Saya kepingin kalian untuk recollect perubahan apa yang terjadi. Ketika pertama kali kalian mengatakan kalian adalah seorang Kristen. Ada sukacita, ada perubahan sukacita itu menjadi testimoni, ada perubahan kehidupan, karakter. Oke? Apa yang terjadi? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ialah so what sekarang? Kalau saya sudah belajar mengenai Hana, mengenai Simeon, oke? Apa yang bisa menegur saya pada hari ini? Sama seperti Hana dan Simeon, sebetulnya kita nggak perlu menunggu dan menunggu lagi. Itu bedanya, oke? Bedanya ialah mereka menunggu dan mereka melihat. Tetapi kita nggak usah menunggu lagi seperti orang Israel. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah datang buat kita. Dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia nggak usah lagi kita tunggu, oke? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah kita datang kepada Dia dan mengatakan, terima kasih Tuhan, kalau keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada saya, dan saya bisa bersuka cita karena keselamatan tersebut. Terima kasih Tuhan, karena apa? Karena keselamatan itu memberikan saya kepuasan. Nggak ada lagi yang memberikan saya kepuasan. Saya siap mati, begitu ya. Saya siap untuk menghadap Tuhan karena apa? Karena saya puas. Bukan karena saya dapat PR, bukan karena saya dapat citizenship, bukan karena saya punya rumah, tetapi karena saya tahu Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya puas terhadap hal tersebut. Sukacita yang luar biasa ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya sukacita itu bisa ditranslate juga di dalam saksian, dalam witnessing.
Hari ini kita akan masuk ke dalam meja perjamuan, dan di meja perjamuan ini kita akan diingatkan mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dan inilah inti daripada keselamatan kita. Tanpa Dia yang berkorban di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita nggak mungkin bisa diselamatkan. Dan biarlah kiranya ketika kita mengingat hal tersebut, mengingat apa yang Yesus lakukan buat kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita puas. I'm ready, anytime. Untuk saya ketemu dengan Tuhan. Oke? Dan biarlah kiranya itu yang menjadi kepuasan kehidupan kita juga. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Dan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan, nanti kita akan menyanyikan satu lagu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami di mana letak kepuasan kehidupan kami, dan juga bagaimana ketika kami menerima keselamatan, apa yang harus kami lakukan. Tuhan tolong, biarlah kiranya Tuhan, contoh kehidupan dari Simeon, dari Hana, boleh mengingatkan kami sekali lagi Tuhan, bahwa kepuasan itu terletak di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang datang untuk menyelamatkan kami, yang datang untuk membebaskan kami Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kiranya kepuasan itu juga Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, yang ditranslate di dalam joy, dan joy itu Tuhan ditranslate juga di dalam witnessing. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan, witnessing kami Tuhan, boleh menjadi sesuatu yang berbuah bagi kerajaan Allah. Bukan hanya membawa orang ke gereja ini, tetapi terlebih lagi membawa orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, buat apa yang boleh kami pelajari pada sore hari ini. Berbicara terus kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.